Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer sigap menindaklanjuti keluhan para nelayan dari berbagai daerah di Karangasem. Pasalnya, para nelayan terancam terus merugi dan tidak bisa melaut menangkap ikan karena jaringnya kerap dirusak oleh kapal-kapal yang menyeberang di seputar areal mereka menebar jaring penangkap ikan. Menindaklanjuti keluhan dan aspirasi para nelayan ini, Demer memfasilitasi pertemuan para nelayan dengan pihak KSOP Benua yang dihadiri langsung Sadeli selaku KSOP Benua dan hadir pula perwakilan Kementerian Perhubungan. Pertemuan digelar di Rumah Makan Bendega Renon Denpasar pada Senin 5 Februari 2024. Dalam pertemuan ini dibahas beberapa keluhan dari para nelayan yang berasal dari berbagai daerah di Karangasem, utamanya masyarakat nelayan Kubu sampai ke Seraya Timur. Pertama, nelayan mengeluhkan terkait jaring yang mereka pasang kerap tersangkut di badan kapal-kapal yang melintas di titik di mana nelayan memasang jaring penangkap ikan. Nelayan juga meminta kepastian terkait titik-titik yang aman untuk mereka memasang jaring sehingga nelayan tidak terus-menerus mengalami kerugian. Dalam pertemuan ini juga disosialisasikan bahwa di perairan laut ada semacam alur pelayaran yang harus steril dari aktivitas apapun termasuk menebar jaring ikan. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa para nelayan tersebut memasang jaring ikan di titik yang agak berdekatan dengan zona pelayaran yang harusnya steril itu. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer mengungkapkan, pertemuan dengan KSOP Benua beserta pihak navigasi bertujuan untuk menjembatani apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, utamanya masyarakat nelayan Kubu sampai ke Seraya Timur. Anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini berusaha mencari titik temu dengan KSOP Benua, kemudian juga dengan navigasi untuk dapat saling menguntungkan. Ya, hari ini saya bertemu dengan KSOP Benua beserta navigasi juga untuk menjembatani apa menjadi keluhan-keluhan masyarakat, utamanya masyarakat Kubu sampai ke Seraya Timur. Nah, kemudian mereka menyampaikan ke saya ketika saya keliling seminggu yang lalu, mereka menyampaikan keluhan jaring mereka sering terkena oleh kapal-kapal yang lewat di pesisir daerah nelayan. Nah, pada hari ini saya ingin mencari titik temu dengan KSOP Benua, kemudian juga dengan navigasi untuk dapat setidak-tidaknya saling menguntungkan. Dan mereka tidak banyak permintaannya, mereka hanya meminta dari jam 5 pagi sampai jam 8 untuk dapat kiranya mereka menjaring ikan dengan aman, ya, tanpa ada kapal yang melanggar atau kapal yang merusak jaring mereka. Itu harapan mereka, sehingga saya coba sekarang hari ini fasilitasi bertemu bersama-sama. Dalam pertemuan ini sudah dihadirkan salah satu solusi apabila ada nelayan-nelayan yang memang menebar jaring ikan di jalur kapal besar. Pihak KSOP Benua sudah menyiapkan aplikasi yang nantinya bisa digunakan oleh para nelayan untuk menginformasikan kepada pihak navigasi terkait titik-titik mereka memasang jaring ikan. Demer yang pada Pileg 2024 mendatang kembali maju nyalek ke DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar dengan nomor urut 2 ini juga siap mengawal pertemuan lanjutan melibatkan berbagai instansi terkait sehingga ada sinkronisasi kebijakan dan para nelayan bisa mencari nafkah dengan aman serta tentunya tanpa mengalami kerugian. Dan dari pihak KSOP Benua juga telah menyampaikan apa-apa yang ada, jalur mana yang ada, terus mana jalur kapal besar, ya, mana jalurnya nelayan. Nah, namun nanti akan dibuatkan lagi apabila nelayan-nelayan ada mengambil jalur kapal besar. Ada solusinya tadi, mereka akan buatkan juga titik-titik yang mana bisa dapat diketahui ketika kapal-kapal itu akan melintas di titik-titik nelayan mengambil ikan. Ini solusi yang baik, gitu. Jadi win-win solution antara nelayan dengan pemerintah dan pengusaha kapal nantinya. Harapan saya ini
bisa kita rundingkan kembali, termasuk nanti melibatkan KKP, melibatkan juga Lembar, melibatkan juga Banyuwangi, terus melibatkan juga Surabaya, sehingga nanti sinkron dan kondisi daripada nelayan dapat mencari nafkahnya dengan aman dan baik tentunya, tanpa ada kerugian, terus mereka lebih sejahtera. Itu aja. Sejumlah perwakilan nelayan dalam pertemuan ini menyampaikan kondisi yang mereka alami. Mereka meminta agar masalah yang ada bisa segera terselesaikan, mengingat kisaran kerugian yang diderita nelayan saat jaring rusak adalah 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah sekali ditabrak kapal. Di sisi lain, mereka juga menyampaikan apresiasi kepada Gede Sumarjaya Linggih yang telah memfasilitasi pertemuan ini dan memperjuangkan aspirasi para nelayan. Mayoritas masyarakat kami di Serai Timur itu nelayan, dan sekarang baru kami tahu sebetulnya ada di sana semacam jalan tol kalau di darat. Terus gimana kami masyarakat biasa tahu tentang itu, kan gitu tuh. Nah terus belum ada sosialisasi yang kami terima. Makanya kebetulan ada Pak Gede Sumarjaya Linggih yang memfasilitasi ketemu dengan para pihak, utamanya para pemerintah. Saya berharap dengan salah satu perjalanan ini bisa selanjutnya menjadi lebih ditingkatkan dan kami masyarakat bisa nyaman dan tidak ada rugi seperti ada kendala lagi. Hasil juga yang kami harapkan juga bisa kami peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Saya sudah memberikan kode dengan bendera, kita sambil narik jaring, saya diraukan Pak, ke lurus jalannya kapal itu. Saya minta sekarang dari pemerintah juga menghimbau agar para nakoda itu bisa mengerti, karena sudah ada nelayan di depannya atau di sampingnya itu sudah, dalam arti sudah dia memasang jaring, dia kan harus mengerti. Jarak 1 kilo kurang lebih sudah kelihatan Pak, kober-kobernya. Saya sampai berdiri Pak, saya menghadang kapal pernah Pak, juga ditabrak Pak jaringnya. Nah itu ya, makanya harapan kami dari pemerintah, saya minta agar bisa dari Bapak menjemati gitu lah. Dari bawah ke atas, mudah-mudahan bisa ulangi gitu ya. Sadeli selaku KSOP Benua mengungkapkan dalam pertemuan ini dihasilkan sejumlah solusi bagi para nelayan. Pertama, pihaknya mengimbau kepada nelayan untuk melaporkan titik-titik koordinat ketika mereka menebarkan jaringnya. Tujuannya agar nanti diinformasikan ke kapal-kapal yang melintas di area itu sehingga mereka bisa agak menjauh dari titik-titik koordinat para nelayan menebarkan jaringnya sehingga jaring-jaring itu aman dan tidak terkena baling-baling kapal yang melintas. Kemudian para nelayan juga diimbau untuk selalu berkoordinasi dengan distrik navigasi, terutama petugas-petugas Vessel Traffic System (VTS), yakni sistem untuk memantau pergerakan kapal-kapal. Itulah tadi solusinya adalah yang pertama kami himbau untuk melaporkan titik-titik koordinat ketika para nelayan menyebarkan jaringnya. Supaya apa? Supaya nanti diinfokan ke kapal-kapal yang melintas di area itu supaya menghimbau agak menjauh dari titik-titik koordinat para nelayan menyebarkan jaringnya, sehingga jaring itu aman, tidak terkena baling-baling kapal-kapal yang melintas. Yang kedua, selalu berkoordinasi sama distrik navigasi, terutama petugas-petugas VTS, supaya apa? Ketika mau menaruh jaring juga diinfokan bahwa jangan di dalam alur pelayaran, karena sangat berbahaya. Dan kita sudah beberapa kali dikomplain oleh kapal-kapal asing yang melintas di situ, karena ternyata di situ banyak jaring, banyak nelayan yang menyebarkan jaringnya tidak sesuai dengan tempatnya atau tidak sesuai dengan koordinat yang sudah ada di alur pelayaran itu. Demikian. Sadeli juga mengatakan bahwa pihak navigasi sudah menyampaikan kepada nelayan alur-alur pelayaran yang sudah diatur sedemikian rupa, bahkan untuk alur-alur pelayaran internasional yang tidak bisa dianulir. Artinya, jalur-jalur pelayaran kapal tersebut harus benar-benar steril dari kegiatan apapun. Pihaknya juga telah menyiapkan aplikasi untuk memudahkan para nelayan memberikan informasi kepada para petugas VTS
untuk melaporkan titik-titik koordinat mereka menebarkan jaring sehingga tidak akan terganggu dan jaring-jaring nelayan aman. Jadi tadi sampaikan oleh navigasi bahwa alur-alur pelayaran sudah diatur sedemikian rupa, bahkan itu alur-alur internasional, sehingga itu tidak bisa dianulir. Apapun kegiatan yang itu harus di luar dari alur pelayaran itu. Terkait dengan aplikasi tadi, supaya apa? Supaya para nelayan menginfokan ke petugas BTS untuk melaporkan titik-titik koordinatnya, mereka menyebarkan jaring sehingga nanti tidak akan terganggu atau mengalami kerusakan karena ada baling-baling kapal yang melintas. Setelah pertemuan pertama ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya bersama para nelayan ini, dan Gede Sumarjaya Linggih melibatkan sejumlah instansi terkait KSOP Lembar, Padang Bae, Gilimanuk, Surabaya, Banyuwangi, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, ASDP, dan pihak terkait sehingga bisa dihadirkan solusi komprehensif dan semua pihak bisa mengetahuinya. Harapan kami sebagai nelayan supaya bisa diperhatikan oleh pemerintah, karena hidup kami adalah khususnya di penangkapan, tentang alur kapal, aturan jalur kapal, supaya bisa bagaimana caranya para nasabah bisa menghindari para nelayan pada saat mempulang jaring. Karena itu kami minta bantuan daripada pemerintah agar bisa memfasilitasi apa yang kita perlukan sebagai nelayan, Pak. Terima kasih. Bali 1 mengabarkan.